Orang tuh butuh duit, Iya, butuh pasti. dunia. Tapi Nggak munafik lah ya. Mesti di-note segini, lu butuh dunia, butuh duit, tapi nggak cinta duit, nggak cinta dunia. Nah, itu cakep. Catat. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di spekulasi bersama kami berdua, Dini dan Roju yang selalu menemani hari-hari Anda ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan bahagia hidupnya ya. Amin. Dan gak ada galau-galau gitu kan. Galau. Iya. Ini apa ini? Gak tahu, Bro. Oke. Kalau kemarin gini. Ini duit ya. Bener, banyak gimmick ya di sini. Oke, bener duit. Ya sebelum kita mulai teman-teman, tolong juga subscribe, like, share, komen, dan bagikan videonya kalau teman-teman suka gitu kan ke teman-temannya dan Gitu kan. sejawatnya boleh lah pokoknya. Sejawat. Jadi hari ini kita bakal ngomongin yang mungkin sering kita lihat sebetulnya. Apa tuh? Motor. Iya kan? Hah? Motor. Motor bisa. Tapi gue jarang lihat motor sih. Waduh, Bapak di mana di hutan? Di sini. Oh, Kok ada iya. motor nggak ada Iya kan? dong. Nggak ada. Yang Iya. sering kita lihat berarti masalah ya? Enggak. Oh enggak. Orang. Wah, iya benar. Gue ngeliat lu orang. Iya, jadi kalau lu sering lihat gak sih di Instagram orang maksudnya ngepost yang misalnya dia lagi apa ya naik Rubicon gitu, atau misalnya dia naik Vespa, atau enggak ya misalnya makan di tempat mewah kan kayak gitu gitulah. Itu sering kan ya dilihat tuh ya. Ada sih beberapa emang yang dan itu kayaknya emang tempatnya kali ya. Maksudnya? Ya maksud gue gini, sekarang kan emang kayak contoh ya IG gitu atau enggak TikTok gitu. Emang tempatnya buat mamer ya, mamer ke kekayaan mereka gitu. Ya tergantung sih. Kalau itu second account first accountnya. Kalau second account buat menghujat biasanya. Oh iya bener, sama nguntit. Nguntit, parah banget lu. Enggak, tapi maksud gua kan sekarang orang kehidupannya lebih kayak banyak yang kayak gitu tadi pamer masuk ke hedon gitu kan. Iya bener, Gitu maksudnya. pamer kekayaannya dia. Iya, gitu. segala macam. Nah, kalau lu gimana ngeliatnya tuh maksud gua fenomena kayak gitu gitu. Ya, ini ada dua ya dari sudut pandang dua. Kayaknya yang serunya bakal diomongin hedon yang bukan IG-nya deh. Maksudnya Iya. bukan pamernya itu, Bukan. tapi menurut gua hedon di zaman ini tuh definisinya itu udah berbeda ya. Maksudnya gini, Pak. Jadi contoh pada tahun 2001 definisi hedon itu A. Berkembang lagi 2005 definisi hedon itu B. Emang yang dulu apa? Kalau kita berasas dari yang dulu, hedon itu adalah kesenangan. Oke. Nah, kenikmatan, kesenangan. Jadi manusia ingin. Jadi waktu itu tuh kalau gue baca sejarahnya di buku etika tuh ada Socrates itu dia ngomong gini, apa sih yang sebenarnya manusia cari gitu. Ternyata dia menemukan bahwa kesenangan yang manusia cari sama halnya kayak kita waktu masih anak kecil. Jadi kita waktu anak kecil kan senang gitu, maunya tuh main, maunya ini segala macam gitu. Nah tapi sekarang kan udah berubah ya definisinya. Tapi gua waktu kecil nyarinya ibu gua sih. Waktu lagi ditinggal. Oh iya beda. Ibu gua kan. Beda. Kalau misalkan yang jalan bapak lu yang nyari papa lu. Iya mungkin. Gitu, Iya, Pak. tapi gue pernah dengar juga tuh kalau sebenarnya hedon itu memang tadi yang sekarang berubah kan. Sekarang definisinya lebih ke negatif gitu. Tapi gue mau bahas yang sekarang dulu. Sebenarnya orang-orang hedon itu kan dia meletakkan apa ya kesenangannya itu dari bukan ekstra. Jadi kayak value yang eksternal di luar dia. Iya benar. Bukan dari internal dia gitu. Bener, karena mungkin bagi mereka orang-orang yang seperti itu tuh, mereka mendapatkan kesenangan dari orang lain. Contoh kayak misalkan, gue pamer Ferrari gitu, ya kan? Nah berarti kan orang-orang pada ngeliatin gue dan hedonnya dia itu ketika orang ngeliatin mobil gue dan gue gitu. Iya, padahal belum tentu. Itu asumsi dia doang menurut Iya. gua. Bisa jadi orang ngeliat dia ya biasa aja gitu. Gue pamer Avanza enggak? Iya, Biasa aja. biasa aja ya kan. Kijang doyok gue pamerin. Biasa Iya, aja. malah pengen dibenerin. Iya, tapi karena emang ada penelitian tuh kalau gue pernah baca juga dari Tim Kessler seorang psikolog gitu juga. Jadi orang yang meletakkan kebahagiaannya dari faktor eksternal tadi itu lebih rentan terkena depresi dan kecemasan. Tuh kan, makanya tadi yang dibilang bapak ini gini,
galau. Oh iya. Iya. Pokoknya di sini ada kode ya. Jadi kayak kalau misalnya gini duit, Iya betul. Apalagi ya? gini. Nih, gini. Apa nih? Orang lagi ngobrol. Ada dua. Jangan gitu, bahaya. Kan ada dua nih, satu sama dua dia ngobrol. Iya, ini gini nih. Nggak gini, udah, aduh. Ngobrol gitu. Ya, jadi tadi gua sampai mana tuh? Gara-gara lu nih. Oh iya, jadi tadi lu ngomong ada buku. Oh iya, faktor eksternal tadi tuh. Iya. Orang kalau Kecemasan. lebih gampang cemas kalau dia menempatkan kebahagiaannya dari faktor eksternal tadi. Eksternal tadi. Kan contoh misalnya lu main basket misalnya. Iya, tak. Nah, kalau lu main basket tujuannya karena emang lu main basket lu happy, ya lu main basket happy gitu. Tapi kalau main basket tujuannya lu misalnya pengen jadi pemain terbaik di dunia misalnya. Ketika lu nggak jadi pemain terbaik, lu pasti ada pressure sih. Iya pasti kayak sedih gitu. Gampang gitu jadinya. Iya bener sih, emang bener. Karena motivasi eksternal bukan dari dalam diri lu sendiri gitu loh maksud gua. Berarti kalau misalkan kita balik lagi dari sejarah sesuai dengan omongan kita, sebenarnya hedon tuh bagus nggak sih? Bagus, karena tergantung definisinya. Gue juga pernah baca tuh dari seorang Epicurus tuh, dia filsuf zaman dulu lah. Dia lahirnya juga sebelum Masehi, kalau nggak salah berapa ratus tahun sebelum Masehi gitu. Dia bilang sebenarnya hedon itu artinya adalah prinsip hidup di mana mencari kebahagiaan dan menghilangkan kesakitan. Nah, cakep. Gitu. Jadi dia bilang justru hedon itu malah berbeda dari yang kayak sekarang. Jadi dia bilang daripada lu mencari kesenangan dengan mendingan lu menghindarkan kepahitan. Jadi kayak daripada lu mencari kesenangan kayak cari barang-barang mewah, makan mewah, mendingan lu hindari pahit dengan memenuhi kebutuhan standar lu kayak makan, tidur, dan lain-lain gitu. Dia bilang kayak gitu. Setuju. Kalau misalkan gua boleh analogiin, mungkin gini kali ya Pak, koreksi ya. Jadi kita sebenarnya makan 3 kali sehari, ya kan? Iya, bisa. Dengan menu seumpama 1 kali makan 20.000. Iya. Betul. Ya kan? Berarti kan habis 60.000. Nah, kalau misalkan hedon yang kata bisa dibilang daripada harus bermewah-mewahan itu, berarti kita ada tuh sekali atau 2 kali makan yang budgetnya sampai 100.000. Iya mungkin. Nah makanya hilangin kepahitan, artinya hindari kepahitan. Ya udah, yang penting kan makan masih tercukupi gitu. Ya, karena dia bilang juga sebenarnya hidup itu kebahagiaannya sederhana. Lu nggak perlu mewah, tapi dengan kayak lu misalnya dapat ngobrol istri, dengan temen gitu. Iya. Itu juga bisa bikin happy istrimu otaknya. Kagak. Maksud gue gitu bener kan? Kadang-kadang kayak gitu. Memang. Dan bahkan yang gue sempat baca juga di Wikipedia ya, tadi yang kata lu bilang Epicurus. Epicurus. Iya benar, dia langsing berarti. Beliau langsing. Nah, beliau juga pernah bilang bahwa misalkan kesenangan itu bukan hanya di rohani, jasmania doang, tapi kesenangan rohani ya berupa ketuhanan, spiritual, itu juga harus bisa membangun hedonisme di dalam rohani. Artinya kita punya kegirohan untuk kalau zaman dulu ya mencari siapa itu Tuhan gitu, untuk zaman dulu. Tapi kalau untuk sekarang kita punya kegirohan untuk ibadah. Betul. Gue pernah gue jadi ingat omongan dosen gue tuh dulu waktu kuliah tuh. Dia bilang orang-orang Indonesia tuh bukan mati kelaparan, mati bosen. Mati bosen. Maksudnya misalnya makan singkong mulu tiap hari bosen, jadi nggak mau makan. Nggak mau makan jadi mati. Jadi mati. Iya. Padahal di Indonesia gampang gitu. Itu saya tahu bapak siapa. Mudah-mudahan nonton. Iya. Bisa komen lah Pak ya. Iya. Itu dulu gua waktu kuliah yang kayak gitu-gitu gua catat pelajarannya. Oh, gak ada catat ya. Pokoknya nih kata-kata mutiara ini dah. Gila. Gua minjem buku lu. Kan itu bagus kan? Iya, gue pengen fotokopi. Gak ada di buku manapun gitu. Iya, bener. Dari lisan beliau doang. Iya, langsung. Bener-bener orang mati gara-gara bukan karena makan. Bukan karena kelaparan. Iya, mati bosen. Mati bosen. Lucu banget itu deh waktu itu. Ya Allah. Nah, gue juga apa nih? Apa namanya? Kalau kita pikirin nih, lu kalau ngejar yang namanya ya tadi kesenangan terus-terusan, itu nggak bakal bikin lu happy kalau dalam jangka panjang menurut gue. Bener. Iya kan? Misal lu
tiap malam ke klub gitu. Lama-lama lu nggak happy kan? Iya, bosen dan juga mati lu buat kesehatan nggak bagus. Iya itu juga benar. Gua tahu maksudnya matinya ke bosen kan. Iya benar. Tapi buat kesehatan buat kan kesehatan, nggak bagus. iya buat kesehatan, Duit, iya habis. itu juga lah. Taruhlah dia emang orang kaya, dia Iya, nggak perlu oke. lah. Kesehatan itu nggak bagus. Terus juga pertemanan juga kurang bagus Iya jadinya. sih, Artinya gini, lu bakal jadi orang yang dimanfaatin ketika lu udah tiap hari kayak contohnya kasus ini tiap hari ke klub gitu kan. Dan lu ngerasa di situ kayak gua anak gaul banget nih. Ya Iya. padahal secara secara tidak sadar ya kan. Anak gaul bacanya majalah gaul biasa itu. Iya, Ada kan ya? Yang 7.000. Gak tau kalau sekarang ada. Kalau dekat rumah gua ada salon gaul juga tuh. Salon gaul. Jadi kalau bang motong bang. Iya. Enggak, motong bang gitu. Gila. Itu mah anak jaksel. Oh iya kan, cabang. Oh iya. Bang, lu kalau mau sama gue. Iya, gitu. Masukan gue. Ya kayak gitu. Jadi maksud gue sebetulnya kalau lu kejar terusan nggak happy maksud gue. Apalagi kalau misalnya itu materialistis, karena kan sebenarnya orang kebanyakan kejebak sama tuntutan sosial. Betul. Iya. Kan? Mereka berkutat di dalam situ terus. Iya. Dan emang udah kayak bisa dibilang boleh kita katakan apa ya, kayak mau nggak mau ya. Iya kalau lingkungannya kan, tuntutan sosial tadi dibilang itu gitu. Jadi kayak orangnya pakai, teman-temannya pakai ini ya gue pakai. Gue ini, harus gitu iya. kan. Ya biasanya pakai apa tuh tas yang biasanya ini apa berisik gitu kan. Apa tuh? Jor gitu. Oh, bukan Tahu kan? Bukan, dia tahu gua. Bukan gitu. Tapi ada bukan kayak ngomong Virgon gitu. Jadi Virgoun batalnya kalau yang tadi Virgoun tuh. Iya, kan gitu berisik dia tuh gitu. Ada iya sih, bukan Iya. dor doang sebenarnya. Cuman dior gitu. Iya kecil. Iya, kecil, luar biasa. Kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya di dalam Islam pun gitu kan, ada di surat At-Taubah ayat 38, fama matal hayati dunya fil akhirati illa qalil. Artinya kehidupan dunia itu kalau dibandingin akhirat tuh cuman sedikit, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau ada yang bilang kayak seujung kuku ya, apa lebih kecil dari, pokoknya kecil banget lah. Kecil banget. Jadi maksudnya kalau lu ngejar capek sendiri, iya. nggak ada apa-apanya juga gitu. Nah, mending daripada ngejar, menikmati yang udah dititipkan sama kita. Di samping itu juga kita ikhtiar. Gitu. Betul. Ya dalam arti bukan berarti nggak harus ngejar duit ya. Orang tuh butuh duit. Iya. Butuh pasti. dunia. Tapi Nggak munafik lah ya. Mesti di notes gini, lu butuh dunia, butuh duit, tapi nggak cinta duit, nggak cinta dunia. Nah, itu cakep. Catat. Bukan. Kan lagi nggak kuliah. Lagi nggak kuliah. Jadi bukannya nggak butuh, tapi nggak cinta. Nah, itu kita tetap butuh, cuman jangan sampai hal itu berlebihan dan menimbulkan rasa cinta yang lebih. Betul. Kalau kata Imam Malik kan letakkan dunia itu di dalam tangan, bukan di dalam hati. Gitu. Tuh, itu emang, dan juga kita nggak boleh munafik juga ya, karena emang agama Islam itu ngajarin kita buat jadi orang kaya juga kok. Iya, nggak ngelarang kaya, tapi yang dilarang cinta terhadap itu. hartanya itu gitu. Iya, fantasyiru fil ardi kan. Iya. Bertebarlah kalian semua di atas muka bumiku, dan itu cari sumber penghidupan. Nah, artinya kan kita disuruh juga buat usaha ikhtiar kaya gitu. Cuman jangan sampai itu semua membutakan hati kita jahil. Nah, betul, luar biasa. Biar kayak dosen gua. Pakai kacamata. Dosen lu pakai kacamata ya? Nggak ada. Ada yang enggak sih? Cuman 2 doang kalau gua. Ini kita ngomong dosen langsung. Enggak apa-apa ya. Denger. Nggak boleh. Seenggaknya ada yang komen. Enggak, Pak. Maaf. Apa? Iya, kayak gitu. Jadi maksud gua kalau misalnya memang lu harusnya tuh kalau misalnya biar nggak hedon, menurut gua mungkin merenungi diri ya. Maksudnya kayak apa yang lu butuhin, karena kadang-kadang orang yang hedon itu kan dia punya barang tapi dia nggak butuh padahal gitu. Ya itu. Cuma kayak tadi tuntutan sosial mungkin. Jadi lu renungin tuh ya sebenarnya lu butuh apa enggak, dan yang penting dalam hidup lu apa, jadi lu bisa tahu apa yang lu prioritasin gitu. Betul. Itu adalah Denny 2023. Iya betul.
Mungkin cukup ya? Iya, Karena memang sudah insya Allah udah pada paham juga dan kita juga udah tahu ya kan. Pada paham kan, kita nggak ngajarin kuliah gitu. Kita lagi pakai kacamata. Iya. Dosen tadi jangan lupa dicatat tuh. Tugasnya loh. Gila dikasih PR. Ngumpulinnya gimana Pak? Kalau gua kasih RP, gua kasih duit dong. Oh iya bener, kebalik ya. PR RP. Iya bener. Oke teman-teman Ya. semua, baik kita sudah selesai sampai di penghujung acara. Jangan lupa buat subscribe kita. Nah, tuh. Komen, like, bagiin, share ke teman-teman semua, lingkungannya, sanak family, keluarga, semua tetangga, dibagiin semuanya supaya ini lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua dan juga diri kita. Oke. Terima kasih banyak, sampai ketemu di dalam video yang selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.